Halo teman lulus, kembali lagi bersama saya Vina Ulinuha di konten Kita Belajar. Sebelum kita mulai belajar, saya pastikan teman-teman harus subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info yang menarik. Teman lulus, kali ini kita akan belajar tentang TIU atau Tes Intelijensia Umum. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian TIU. Nah, sekarang saya akan memberikan informasi tentang kemampuan-kemampuan yang diujikan dalam tes ini. Nah, yang pertama itu adalah tes kemampuan verbal, yaitu kemampuan dalam menginformasikan secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, kemampuan numerik, yaitu pengoperasian angka-angka. Yang ketiga, kemampuan figural yang berhubungan dengan gambar, simbol, juga diagram. Yang keempat adalah berpikir logis atau yang sering kita kenal dengan penalaran. Dan yang terakhir adalah kemampuan analisa atau menguraikan masalah menjadi masalah-masalah kecil dan penyelesaiannya. Oke teman-teman, masih inget nggak? Dulu aku pernah ngasih PR buat teman-teman kerjakan. Nah, bagi teman-teman yang ketinggalan, boleh langsung dikerjakan ya. Pak Roni adalah seorang pedagang baju yang membeli 5 lusin baju di toko grosir dengan harga per lusinnya 600.000. Jadi, Pak Roni membeli 5 lusin baju di toko dengan harga per lusinnya 600.000. Berarti untuk kita tahu Pak Roni itu mengeluarkan berapa, berarti 5 lusin kali 600.000 berapa teman-teman? 5 kali 6, 30 ya. Terus ada di sini 05, itu 2, 3, 4, 5, berarti 3 juta. Toko tersebut sudah memberikan diskon 4% untuk pembelian di atas 2,5 juta. Berarti ini Pak Roni sudah memenuhi nih, berarti dapat diskon 4% ya. 4 per 100 kali berapa besar Pak Roni belinya? 3 juta. Kurang nolnya 1. Nah, kita coret sama dengan 4 kali 3 berapa teman-teman? 12 ya. Tinggal 0 yang tersisa. 1, 2, 3, 4. Ya, berarti Pak Roni dapat diskon 120.000. Berapa jadinya? 3 juta dikurangi 120.000. Maka hasilnya 2.880.000. Nah, yang tadinya harus bayar 3 juta jadi hanya bayar 2.880.000 aja. Tentukan persentase keuntungan keseluruhan yang didapat Pak Roni jika satu baju dijual dengan harga 60.000. Berarti ini adalah modal awalnya 2.880.000 dan Pak Roni kemudian menjualnya per baju 60.000. Nah, ini kan ada 5 lusin ya teman-teman. 5 lusin itu satu lusinnya berapa? 12 ya. Jadi 5 kali 12 sama dengan 60 baju. Berarti harga jualnya semuanya berarti 60 kali 60.000. Jadinya Pak Roni itu menjual semua bajunya itu seharga 3.600.000. Wah, untung ya berarti ya, karena dia tadinya awalnya belinya hanya 2.880.000 jadi 3.600.000. Nah, persentase keuntungannya berapa? Berarti kita lihat dulu harga jual dikurangi harga belinya berapa, untung berapa nih? Berarti untungnya 3.600.000 dikurangi 2.880.000. Berapa nih teman-teman? 720.000. Nah, untuk tahu persenan untung, maka jumlah untungnya diper modal awalnya kali berapa? Kali 100%, karena kita mau cari persentase. Kita coret nolnya 3, masih sisa ini. Oke, jadinya 7.200 per 288 itu hasilnya 25%. Maka jawabannya ada di nomor huruf A. Yo, siapa teman-teman yang benar?
Nah, sampai salah ya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 1. Nah, di sini tulisannya panjang banget ya. Nah, karena di sini tulisannya panjang sekali, saya sudah menyediakan satu space di mana nanti saya bisa coret-coret dengan leluasa ya. Oke, kita mulai bacanya. Seorang pengajar les privat memiliki rata-rata uang yang diperoleh per anak selama 1 minggu adalah 104.000 dengan jumlah anak bimbingannya sebanyak 5 orang. Jadi dia punya duit 104.000 itu akan dibayarkan per anak ya. Di situ ada berapa anak teman-teman? 5 ya, 5 anak atau 5 orang sama aja. Pada minggu berikutnya ada 1 tambahan orang yang akan menambah penghasilannya sebanyak 80.000. Oke, berdasarkan pada data tersebut ternyata yang paling benar berarti dari jumlah totalnya ini berarti nanti di minggu berikutnya kan ada 1 anak, dia akan menambah penghasilannya sebanyak 80.000. Nah, kita akan cari rata-rata penghasilannya ya teman-teman, per anaknya berapa setelah ditambah orang baru ya atau anak baru. Nah, ini ada rumus teman-teman, kita X1 kali N1. X ini adalah banyaknya uang yang dibayarkan per anak ini 150 sama N1 ini banyaknya anak yang pertama, karena kita akan cari rata-rata penghasilannya setelah ditambahkan anak yang kedua ya, maksudnya anak tambahan. Kemudian X2 kali N2, kemudian kita bagi N1 ditambah N2. Kita masukkan X1-nya yaitu penghasilannya sebelum ditambahi anak ya, 104.000 dikali 5, kemudian ditambah penghasilannya dia akan tambah 80.000 dengan adanya 1 anak ya. Ini kali aku. Kemudian dibagi 5 plus 1 ya N2-nya. Ini berapa teman-teman? 104.000 dikali 5 berapa? 520.000 ditambah 80.000 per 6 sama dengan 600.000 dibagi 6. Hasilnya 100.000. Berarti setiap dia itu ngelesin, dia itu per anaknya rata-ratanya akan ngasih duit ke dia itu 100.000 rupiah ya teman-teman, diingat ya 100.000 rupiah. Nah, kita cocokkan sama huruf A, pilihan A. Rata-rata jumlah uang per anak yang diterima oleh pengajar tersebut adalah 110. Benar apa salah teman-teman? Tadi ketemunya 100.000 ya, berarti salah, bukan ini. Jumlah uang yang diterima oleh pengajar tersebut sebelum ada tambahan anak adalah 500, bukan ya, tapi 540.000, berarti salah. Setiap minggu jumlah uang yang diterima oleh pengajar tersebut akan terus semakin meningkat? Enggak ya, justru berkurang ya. Justru berkurang karena harusnya dia itu dapat 104, tapi karena ada tambahan anak 1 orang, jadi nambahnya cuma 80.000, berarti salah. Pada minggu kedua penghasilan yang diterima oleh pengajar tersebut adalah 600.000. Ya benar ya teman-teman, tadi 600.000 berarti jawabannya D, bukan yang E ya. Karena yang E semakin banyak tambahan anaknya itu les privat, maka rata-rata jumlah uang per anak yang diterima oleh pengajar tersebut akan semakin membaik. Enggak ya, justru akan menurun karena dari 104 jadi 100.000 aja. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita ngobrol dulu yuk. Nah, bagi teman-teman nih yang masih bingung caranya untuk belajar tentang CPNS, P3K, ataupun sekolah kedinasan, teman-teman bisa banget untuk gabung di Bimbel Kita Lulus. Karena Bimbel Kita Lulus itu merupakan bimbel yang interaktif dan eksklusif. Teman-teman bakal dibimbing oleh tentor dan asisten tentor. Selain dikasih materi nih, teman-teman juga akan dikasih tryout, juga kuis-kuis yang bisa mengasah kemampuan teman-teman. Gimana? Keren kan? Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen gabung nih, di akhir nanti saya akan menginformasikan bagaimana sih cara gabung di Bimbel Kita Lulus. Nah, sekarang yuk kita mulai belajar lagi. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini menurut aku sangat hot sih, nggak sangat sih, tapi hot lah ya, karena membutuhkan logika, ketelitian yang baik agar teman-teman bisa mengerjakan soal ini dengan baik.
Kita baca bersama-sama, Pak Rudi adalah seorang tukang ojek yang selalu berkendara dengan kecepatan 40 km per jam. Jadi yang selalu digunakan kecepatannya adalah 40 km per jam ya. Dalam sehari Pak Rudi dapat mengantar 6 orang penumpang. Jarak tempat tujuan penumpang satu dari pengkolan setengah dari jarak penumpang kedua. Ya, jadi kita misalkan gini aja, kita langsung misalkan ke 6 orang ini kan ada 6 penumpang ya, 6 penumpang satu itu kita misalkan X, 2 penumpang 2Y, penumpang ketiga kita misalkan Z, terus penumpang keempat kita misalkan P, kelima kita Q, keenam kita R. Jadi karena ini adalah pemisahan. Next, kita baca ulang. Jarak tempat tujuan penumpang satu dari pengkolan setengah dari jarak penumpang 2. Berarti panjangnya jarak X itu adalah setengah dari penumpang yang kedua ya, jaraknya Y. Dan 3/4 dari penumpang 3. Berarti X adalah 3/4 dari penumpang ketiga, Z ya teman-teman. Sedangkan jarak penumpang 3/3 jarak dari penumpang kelima. Jarak penumpang ketiga kita misalkan dengan apa tadi teman-teman? Z ya. Itu adalah berapa? 1/3 dari penumpang kelima, Q. Dan 2 kali jarak penumpang keenam. Berarti Z lagi sama dengan 2 kali jarak penumpang keenam, 2 kali R. Jika jarak penumpang 4 sama dengan 3 kali jarak penumpang keenam, berarti keempat itu P sama dengan 3 kali jarak penumpang keenam. Berarti 3 kalinya R. Dan total jarak ke-6 penumpang dari pengkolan ke tempat tujuan masing-masing adalah 44. Jadi semua jarak yang ditempuh oleh 6 orang ini adalah 44 km ya. Jadi di sini kita jumlahkan X, Y, Z plus P, Q, R adalah 44 km. Waktu yang dibutuhkan Pak Rudi untuk mengantar penumpang keempat di sini teman-teman dari pengkolan ke tempat tujuannya adalah berapa? Waktu yang dibutuhkannya teman-teman. Nah, kita harus tahu P itu berapa dulu nilainya. Penumpang keempat itu dimisalkan dengan P, makanya kita harus tahu nilai P itu berapa dulu teman-teman. Nah, dari persamaan X plus Y plus Z sampai habis, nah itu hasilnya adalah 44 km, kita harus mengubah X, Y, Z, Q, R itu menjadi P. Nah, caranya gimana? Kita harus mengotak-atik ini, teman-teman. Gimana caranya? Nanti semuanya bisa jadi P. Ya, kita lihat dulu mana yang ada P-nya. Oh, P sama dengan 3R. P sama dengan 3R berarti sama aja R itu 1/3 P. Tahu ya teman-teman, R adalah 1/3 P. Di sini yang ada R-nya mana nih? Oh ini ya, Z ya. Z sama dengan 2R. 2 kali R-nya berapa tadi? 1/3 P. Jadi diketahui bahwa Z 2 kali 1 2 ya, 2/3 P. Udah ketemu Z-nya 2/3 P. Dan sekarang kita cari yang ada Z-nya lagi. Oh ini X sama dengan 3/4 Z. Sama dengan 3/4 kali Z berapa ini? 2/3 P ya. Jadi yang atas kita kali atas, 3 kali 2 6 per 4 kali 3 12 P kita sederhanakan jadi setengah P. Nah teman-teman, X sudah diketahui, sekarang kita cari lagi yang ada X-nya untuk memudahkan. Ini X sama dengan setengah Y ya, berarti Y sama aja berapa?
Y sama dengan 2X ya. Berarti kita cari Y sama dengan 2X. 2X-nya berapa tadi? Setengah P. Kita kalikan. Berarti Y sama dengan P. Udah ada Y, mana lagi yang belum kita cari? X. X digit udah ada, P udah, kita cari Q. Yang ada Q-nya mana teman-teman? Nah, di sini Q sama dengan berapa? Kalau Z sama dengan sepertiga Q, berarti Q sama dengan 3Z ya. Kita cari Q sama dengan 3Z. 3 kali Z-nya berapa? 2/3P. Berarti 6/3P sama dengan 2P. PQR. R-nya yang belum diketahui, R kan sama aja nih, udah diketahui sepertiga P. Jadi sudah diketahui semua, tinggal kita jumlahkan ya teman-teman. Nah, kita jumlahkan X, Y, QR kita ganti sama yang ada P-nya. Kita ke next slide. X tambah Y tambah Z tambah P tambah Q tambah R itu adalah 44, dan kita tadi sudah menghitungnya ini berapa ya nilainya. Kita jadikan P semua karena yang dicari adalah jarak dari penumpang keempat ya. Kita jadikan P semua tadi. X sama dengan berapa? X setengah P ditambah Y. Y itu nilainya P. Kemudian Z itu 2/3P, kemudian P-nya tetap ditambah Q. Q tadi ketemu 2P sama dengan 2P ya. Kalau R berapa teman-teman? Sama dengan sepertiga P ya, sama dengan 44. Kemudian kita lihat penyebutnya, kita mau jadikan berapa nih? Ada 2, 3, berarti kita jadikan, kita samakan aja per 6 ya. Di sini sama dengan 44. Nah, setengah kan setengah ya, biar jadi 6 penyebutnya itu kan kali 3 ya. Berarti atas juga kali 3, jadinya 3P. Ditambah ini kan sama aja per 1 ya. Berarti 1 kali 6 atas juga kali 6P ditambah teman-teman, ini kali 2 ya, 4P ditambah ini 6P ditambah kali 6 12P, ini kali 2 ya, 2P. Kita dijumlahkan 9 tambah 4 berapa? 9 tambah 4 13, 19 tambah 12 berapa? 19 tambah 12 31 ya. Jadinya tambah 2 P jadinya 33P per 6 sama dengan 44. 33P sama dengan 44 kali 6. 33P sama dengan 44 kali 6 berapa? 264. Kemudian kita sendirikan P-nya. Kok P ya? Sorry. 264. Ya, sorry ya. Oke, kemudian kita sendirikan P-nya, jadinya P sama dengan 264 bagi 3. Hasilnya 264 dibagi 33 itu adalah 8 km. Jadi jaraknya yang ditempuh adalah 8 km. Nah, tadi yang ditanyakan adalah apa teman-teman? Waktu. Kita kembali ke rumus Jokowi ya. Jokowi karena yang ditanyakan W atau waktu J per K. Sama dengan jaraknya sudah ketemu 8, kecepatannya 40. Seperti itu ya. Ini disederhanakan bagi 1, bagi 8 jadinya 1, bagi 8 jadinya 5. Jadi waktunya itu adalah 1/5 jam. Atau 1/5 kali 60. Hasilnya berapa? 1/5 kali 60. Sorry, aku ke atasin biar kelihatan. 12 menit. Hasilnya adalah 12 menit. Kita cek jawabannya, apakah ada 12 menit? Iya, ada. Jawabannya adalah yang
A ya teman-teman ya. Nah, terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan ketiga anaknya. Mereka ingin melakukan foto bersama. Apabila ayah selalu berada di posisi paling kiri atau paling kanan, maka berapa banyak cara mereka berfoto? Jadi ada 5 orang ya. Nah, ayah selalu di paling kiri atau paling kanan. Nah, kita misalkan ayah yang paling kiri dulu, berarti ini ibu kan terserah, anak 1, anak 2, anak 3 juga terserah ya. Berarti ini ada 5 faktorial cara mencarinya, karena di sini ada 5 cara ya. Jadi tinggal kalau 5 faktorial teman-teman masih ingat kan, tinggal dikalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa teman-teman? Ada berapa cara ketika ayah itu berfoto di paling kiri? 5 kali 4, 20, 20 kali 3, 60 kali 2, 120 kali 1, berarti ada 120 cara ketika ayah berada di posisi paling kiri. Next, kemudian kalau ayah di posisi paling kanan. Ini ibu, misalnya ya, ini anak 1, anak 2, anak 3. Ini nanti bisa beralih-alih ya, yang penting ayah ada di sini. Ini juga sama dengan ketika ayah di posisi di paling kiri ya. Jadi ada 5 faktorial yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama 120. Berarti ada berapa cara teman-teman? Karena ini atau ya. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan 120 tambah 120. Ada 240 cara ketika ayah di posisi di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Jawabannya adalah yang B. Nah, kita ke soal nomor 4. Seorang mahasiswa melakukan penelitian di 2 pabrik yang memproduksi barang yang sama untuk bahan skripsinya. Pada pabrik A memproduksi 98.000 barang dan produksinya meningkat setiap tahunnya sebesar 7.500 barang ya. Berarti ada 98.000 barang dan produksinya meningkat 7.500. Di pabrik B, ini aku tulis A dulu. Di pabrik B memproduksi 230.000 barang, akan tetapi akhir-akhir ini pendapatannya menurun sehingga barang produksinya berkurang 9.000 barang setiap tahunnya. Jadi kalau yang B itu berkurang, walaupun dia produksinya banyak banget ya, 230.000, karena berkurang kita kasih tanda negatif. Apabila pabrik B berubah strategi pemasarannya dan ekspektasi barang yang diproduksinya meningkat, maka produksi kedua pabrik tersebut akan sama pada berapa tahun mendatang ya teman-teman. Nah di sini walaupun pabrik B itu menurun, dia merubah strateginya agar dia bisa naik terus. Nah dari progres si pabrik B ini sampai dia itu enggak rugi ya atau berkurang itu kapan, berapa tahun gitu loh dia bisa menyamai sama si pabrik A. Jadi kita samakan aja di sini teman-teman. Jadi kalimat matematikanya 98.000 tambah 7.500 X ya, ini tahun per tahun, disamakan 230.000 karena nanti dia yang ditanyakan akan sama. Kurangi 9.000 X ya. X-nya kita sendirikan. 7.500 X ini 9.000, kita pindah ruas jadi positif sama dengan 230.000 dikurangi 98.000. Nah, kemudian 7.500 X ditambah 9.000 itu 16.500 X sama dengan 230.000 kurangi 80.000 itu ada 132.000. Kemudian X-nya 132.000 dibagi 16.500. Hasilnya berapa teman-teman? 8. Maka
produksi pabrik A dan B ini akan sama pada waktu 8 tahun. Seperti itu ya. Jawabannya ada di yang huruf E. Gampang kan teman-teman? Nah, bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya dulu ataupun konsultasi seputar promo dan paket belajar di Kita Lulus, teman-teman bisa banget untuk klik link di description box. Teman-teman bisa hubungi Bang Lulus di situ. Nah, untuk ikut bimbel yang menarik ini, teman-teman jangan sampai ketinggalan start dari teman-teman yang lain dalam belajar ya. Oke, kalau begitu sekian ya video belajar tentang TIU kali ini. Bagi teman-teman yang pengen request materi ataupun pembahasan soal, boleh banget untuk komen. Jangan malu-malu, nanti di video selanjutnya bisa jadi akan aku bahas seperti itu. Dan sampai jumpa di video Kita Lulus selanjutnya. Bye-bye!